Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah garam kasar ya. Di pasaran itu ada dua garam ya, yang tersebar ya. Yang pertama garam kasar dan garam Inggris. Garam kasar ini adalah garam murni ya, yang diproses dari air laut. Kemudian belum ada campuran apa-apa. Itu merupakan garam kasar yang masih mengandung kandungan air laut. Nah, tahukah teman-teman semua bahwa di air laut itu terdapat 81 mineral. Bahkan seluruh mineral yang ada di bumi ini muaranya itu di air laut. Jadi air laut itu kaya dengan mineral. Menurut buku The Open University, komposisi kimia air laut ini sebanyak 80 unsur hara mineral dengan pH jika diukur berada di kisaran 7 sampai 8. pH 7 sampai 8 itu kisaran pH yang mendekati baik ya. Karena pH yang baik itu kan di angka 5 sampai 6. Jadi 7 sampai 8 itu tidak terlalu buruk, juga tidak bisa dikatakan baik, tapi mendekati ke baik ya, begitu dia teman-teman. Lalu bagaimana dengan kandungan dan manfaat garam yang bahan dasarnya merupakan dari air laut? Ini kan masih menjadi kontroversi ya, ramai dibicarakan, sering dibicarakan. Sebagian petani kita ada yang mengatakan bahwa garam ini oke, ada yang melakukannya, sebagian menentangnya bahwa garam ini dapat merusak. Nah, saya kutip dari beberapa referensi, garam ini yang pertama itu ada plus minusnya ya. Kita bahas manfaatnya dulu. Yang pertama, garam kasar dapat meningkatkan ketersediaan mineral tanah. Seperti yang kita bahas tadi, air laut mengandung 81 mineral. Jadi garam ini jika diaplikasikan maka dapat meningkatkan mineral tanah tersebut. Itu dia teman-teman yang pertama. Yang kedua, garam ini dapat menjadi bahan dasar pupuk alami cair ya. Ini cara membuatnya seperti ini. Ini sudah banyak yang melakukan ya. Tapi diaplikasikan kepada tanaman-tanaman muda seperti cabai, semangka, tomat, apalagi kacang dan lain sebagainya. Tanaman muda lah. Cara pembuatannya adalah cangkang telur, M4, gula, dan air hujan serta garam tadi ini dicampur, dilarutkan, kemudian difermentasikan selama 21 hari. Setelah 21 hari, maka pupuk cair yang bahan dasarnya termasuk garam ini kaya akan bahan mikroorganisme yang melimpah, yang sangat baik bagi tanaman kita. Itu dia manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, garam kasar ini memang dapat meningkatkan performa pertumbuhan tanaman kita, sebab garam kasar ini kan mengandung NaCl. Itu salah satu pupuk mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu dia teman-teman manfaat dari garam tersebut. Kemudian minusnya bagaimana? Minusnya begini, analoginya ya. Garam ini kalau digunakan dalam kadar yang terukur, maka dia akan memberikan kebaikan. Seperti contoh, kalau kita ambil contoh di masakan. Kalau kita masak, garamnya itu cukup dan pas, maka rasa yang diberikan akan nikmat dan lezat. Sedangkan kalau garam ini berlebihan, maka rasa yang akan diberikan keasinan dan tidak enak. Jadi garam ini kalau diberikan dalam kadar yang terukur, maka rasa itu akan diberikan dengan yang sangat lezat. Begitu juga dengan aplikasi kepada tanaman. Kalau yang diberikan itu kadar yang terukur, maka performa tumbuhan itu akan meningkat. Namun akan tetapi untuk tanaman perkebunan ya, belum ada yang melakukan penelitian berapa sih dosis garam yang seharusnya dituang ke lahan-lahan perkebunan. Rata-rata hanya berdasarkan belum ada penelitian ilmiah ya lah. Tapi kalau untuk tanaman muda sudah ada ya. Banyak petani kita yang melakukan pemupukan garam dengan dosis berapa itu ya? 10 gram garam dicampur dengan
air 1 liter kemudian dilarutkan, itu sudah banyak untuk tanaman muda. Sedangkan tanaman perkebunan itu masih pendapat pribadi, belum ada yang melakukan penelitian. Intinya kesimpulannya, garam ini bermanfaat bagi tanaman apabila dilakukan dengan kadar yang terukur. Jadi itu dia mengenai kontroversi garam. Semoga apa yang kita bahas ini, apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.